Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini Azril Saputra dari kelas 3B Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang P2P dan crowdfunding. Oke. Yang pertama, apa itu P2P lending? P2P lending atau P2P doang ya, peer-to-peer adalah salah satu layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur, pemberi pinjaman, dan debitur, penerima pinjaman. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu misal kalian di suatu aplikasi, saya A di sini sebagai kreditur, B sebagai debitur. Jadi saya akan meminjamkan uang seberapa banyak melalui aplikasi. Dan ntar ada polisnya juga. Contohnya waktu pembayaran, em, bunganya berapa, ketentuannya gimana, apabila si penerima pinjaman ini cabut, bagaimana nanti akan diurus oleh aplikasinya ya teman-teman. Ibaratnya kalian minjem ke temen tapi versi aplikasi dan ada bunganya. Kemudian apa itu crowdfunding? Crowdfunding ini yang kedua adalah skema pembiayaan atau instrumen keuangan yang mengumpulkan berbagai dana dengan skala yang kecil yang diberikan oleh sejumlah orang untuk membiayai sebuah proyek seperti donasi, zakat, dan bantuan bencana alam. Jadi crowdfunding ini wadah ya, wadah untuk semua orang berdonasi melalui suatu software, istilahnya begitu. Jenis-jenis crowdfunding itu ada empat ya teman-teman. Di sini ada donation based, reward based, debt based, equity based. Yang pertama donation based. Salah satu contoh yang akan kita bahas kitabisa.com. Jadi aplikasi ini atau software ini donation based ya. Jadi kalian itu berdonasi istilahnya. Berdonasi, orang-orang ramai berdonasi demi contohnya untuk membantu korban bencana alam, kebakaran hutan, ada penyakit, kesehatan, pendidikan, lewat donasi ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada reward base. Apa sih reward base itu? Reward base itu um, crowdfundingnya mengutamakan reward ketika kalian berdonasi gitu. Istilahnya ya berdonasi atau mengirimkan dana. Contohnya saya sebagai developer indie game, saya taruh di bukan di Steam ya. Saya cantumin aja di kitabisa.com project pembuatan game yang berdonasi sekian ini akan dicantumkan emailnya, nanti ketika daftar dia dapat sebuah nickname khusus, gelar ataupun istilahnya reward gitulah ya. Kalau ramainya di Play Store, App Store itu beta tester reward, pre-order reward ya. Biasanya gitu teman-teman. Tapi kalau ini versi berduitnya. Jadi kalau kalian beli di Steam ya, misal beli suatu game yang belum keluar, contohnya itu apa ya? Pokoknya ada game yang belum keluar, tapi dia ada pre-ordernya, ada harganya kan. Nah itu bisa jadi ketika kalian beli, boom, kalian dapat apa reward di gamenya. Kemudian yang ketiga debt base, basically the same, sama aja kayak peer-to-peer lending. Ibaratnya kalian menghutangi dan hutang terhadap orang lewat aplikasi crowdfunding. Tapi bisa banyak ya. Contoh yang peminjam kreditnya ini ada 5 orang, ada yang minjemin ini 1 orang. Jadi 1 orang minjemin 5 orang secara langsung, tidak peer to peer satu lawan satu-satu gitu. Kemudian ada equity base. Equity base ibaratnya saham, karena saham dia punya equity kan. Equity itu berapa, kalian punya berapa persen. Contoh crowdfundingnya itu dia mau beli ini terus dia ada dividennya ya, dividennya berapa persen, kemudian income date-nya berapa, itu dikumpulin lah, ditampilin. Kemudian di sini saya akan membahas yang lain yaitu nah aplikasi crowdfunding ya, yang akan kita review adalah kitabisa.com. Kita bisa ya, saya download aplikasinya.
Di sini untuk UI Home-nya itu ada donasi otomatis, donasi, zakat, galang dana, kolaborasi CSR, saling jaga, wakaf produktif, dan lainnya. Kemudian kita beralih ke donasi. Di situ ada jenis-jenis donasinya, teman-teman. Jadi ini donation base. Bencana alam, balita dan anak sakit, bantuan medis, bantuan pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, infrastruktur umum, karya kreatif, dan modal usaha. Kalau tadi reward base mungkin di karya kreatif dan modal usaha ya, teman-teman. Kemudian di sini ada saling jaga, asuransi dari kita bisa, teman-teman. Jadi kalau kalian membuat akun pertama kali ya. Ini saya bikin pertama kali, saya dapat asuransi kecelakaan di situ 1 bulan. Harus lengkapi data diri, teman-teman. Jadi kalau kalian kecelakaan, kalian bisa klaim asuransinya. Ibaratnya kalian belajar apa itu asuransi dari crowdfunding ya. Kemudian di sini ada 1.420 anggota terbantu, 20,7 miliar santunan tersalurkan. Karena apa? Karena kita memiliki polis. Kalau kalian belajar sistem asuransi, sebuah misal rumah sakit, puskesmas, ataupun emang memberi asuransi ya kayak Prudential dan sebagainya itu, kalian akan diberikan polis oleh sang pemberi asuransi dan kalian mengecek ibaratnya sebagai persyaratan. Di sini asuransi kecelakaannya aktif sampai bulan depan dan ketika saya mau ibaratnya perbarui, kalau asuransi kan kita bayar per bulannya ya. Misalnya asuransi ini Prudential hari ini tenggat bulan depan saya bayar bulan depan aktif lagi. Tapi ini tidak teman-teman. Ini kontribusi donasi dulu baru dia berjalan lagi periodenya. Kemudian di sini ada donasi saya, sebelum donasi, maka saya akan donasi sekarang juga, teman-teman. Di sini saya memilih donasi bencana alam, ya, teman-teman. Nah, ini ada jenis-jenisnya, ada kategorinya juga. Yang pertama ada urgent, asap tebal kebakaran hutan. 5 tahun tanpa masjid, 164 warga ibadah di lapangan. Solidaritas bantu korban banjir, Badang Ternate. Sedekah air untuk Gaza, Palestina. Kuatkan lansia pejuang nafkah pelosok. Jadi ada banyak ya teman-teman. Di situ juga ada. Tutup kumpulnya baru berapa, sisa harinya berapa lagi. Saya memilih yang di atas, urgent. Asap tebal kebakaran, kebakaran hutan, Kepung Kahalbar, Kalimantan Barat ya teman-teman. Di situ ada terkumpul 343 juta dari 500 juta. Tenggatnya atau deadline-nya itu 70 hari lagi. Kemudian donasinya 16.000, kabar tebal 3, 4 kali pencarian dana. Jadi saya akan jelaskan. Misal, dalam 70 hari lagi, yang baru terkumpul itu 400 kurang dari 500. Apa yang terjadi? Maka akan tetap disalurkan. Jadi dana kalian ya sudah tersalurkan, kemudian akan dikirimkan. Misal 490 ya, udah selesai, maka 490. Nah, di situ ada penggalang dana, Basnas Hub. Basnas, Basnas ini salah satu lembaga yang sering ya di bagian pendidikan, bencana alam. Ini emang lembaga yang bagus. Saya juga salah satu penerima Basnas ya waktu SD kalau tidak salah. Kemudian di situ kalau kalian klik donasi sekarang, kalian akan dipilih ditampilkan home berapa kalian mau donasi. 1.000 itu paling minimal dan paling banyak itu terserah kalian. Saya di sini memilih 10.000 agar bisa melalui virtual account. Ini ya, selanjutnya pembayaran. Nah, ketika sudah pembayaran, nanti kalian bayar aja lah. Kalau saya lewat virtual account, maka saya masukkan ke akun virtual account saya dan setelah selesai. Oke. Kemudian eh, saya akan saya akan menjelaskan yang peer-to-peer ya, aplikasi. Namun, saya tidak mau untuk login dan saya akan jelaskan em, secara singkat peer-to-peer itu gimana sih sebenarnya. Yang pertama, kalian itu harusnya peer to peer kan satu dengan satu yang lainnya. Kalau kalian pakai aplikasi peminjam, ini pemberi pinjaman. Peminjam ini akan minta ke aplikasi. Kirimkan saya orang yang akan meminjamkan misal 15 juta. Nah, taruh request tadi masuk ke dia.
ya si pemberi. Nah, pemberi ini memberikan uang dengan ketentuan-ketentuan berikut. Misal bunganya berapa, tanggal waktunya harus berapa. Misal 12 bulan ini bunganya 2%. Oke nggak? Oke, siap. Maka berdua ini menyetujui polis tersebut, persyaratan tersebut melalui aplikasi. Ya, kalau yang terdaftar OJK, ya syukur-syukur terdaftar OJK itu pasti akan aman. Namun yang tidak, jangan kan OJK ya, jangan kan yang tidak, jangan OJK aja kadang ada orang minjem 15 juta terus nggak dibalikin, ada ya, nanti akan di blacklist di Bank Indonesia ya, di blacklist BI teman-teman. Jadi kalau kalian meminjam apalagi online itu pastikan untuk balik, apalagi jangan sebar-sebar data kalian karena kalian daftar kan pakai KTP, pakai NIK dan NIM, makanya tidak boleh disebar sembarangan. Oke teman-teman, mungkin sampai situ saja penjelasan peer-to-peer dan crowdfunding dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.